warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Mufidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara hukum di Indonesia, gagasan dan penerapannya. Rumusan masalah yang saat ini saya akan bahas adalah bagaimana gagasan dan penerapan negara hukum di Indonesia. Ya, jadi istilah negara hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Rumusan seperti ini juga terdapat dalam Konstitusi RI 1949 dan UUD 1950. Negara hukum dapat memberikan suatu kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, di mana aktivitas yang dilakukan penguasa itu dapat dikontrol agar tidak melakukan tindakan kesewenang-wenangannya, serta masyarakat lebih mudah memantau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah kegiatan dilakukan oleh pemerintah itu sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan apa yang diramalkan oleh pembuat undang-undang, sehingga mendapatkan kesesuaian antara aturan yang diberlakukan dan dengan penerapannya, yang berarti masyarakat secara individu dilindungi haknya sesuai dengan harapan mereka, dan pemerintah juga secara berdaulat melaksanakan tindakan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Karena itu yang dimaksud dengan negara hukum adalah suatu sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku secara berkeadilan, yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama. Sehingga setiap orang yang sama diperlakukan yang sama dan setiap orang yang berbeda diperlakukan secara berbeda, dengan dasar perbedaan yang rasional tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, agama, daerah, dan kepercayaan. Dan kewenangan pemerintah juga dibatasi dengan suatu prinsip distribusi kekuasaan. Dengan begitu, pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, yang karenanya kepada rakyat itu diberikan peran sesuai dengan kemampuannya dan perannya secara demokratis. Si negara hukum, kekuasaan menjalankan atau menyelenggarakan pemerintah itu berdasarkan pada berkedaulatan hukum atau supremasi hukum, dengan tujuan utamanya ialah mewujudkan adanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintah. Dan pemerintah yang berdasarkan atas hukum melahirkan adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat, sehingga sisi kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dan rakyat sebagai subjek pemilik negara dapat selalu berkesesuaian atau sejalan. Keberadaan hukum ditentukan oleh perilaku, sifat, dan sikap yang berada di dalam jiwa manusia sebagai berkehidupan dan bermasyarakat. Hukum dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi itu menjunjung nilai-nilai keadilan yang ada di dalamnya, yang secara prinsip itu berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam suatu negara hukum, penegakan hukum dituntut agar dilakukan secara profesional, baik, adil, serta bijak, sehingga dengan kaidah-kaidah kemanfaatan, kebaikan, dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri. Negara demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum agama dalam menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dengan peraturan-peraturan yang telah diterapkan dan ditegakkan, sehingga menghasilkan hukum yang baik dan berkualitas dan mencapai tujuan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seutuhnya, sehingga pemegang kekuasaan di jalan. Uraian tentang negara hukum harus menjadi supreme bersama dengan prinsip demokrasi. Hukum harus menjadi sarana bagi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasional dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum yang mengatur negara. Keberadaan suatu negara hukum memungkinkan
untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakatnya secara universal dan prinsip-prinsip hukum demokrasi, sehingga keberadaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara otomatis memberikan konsepsi pembelajaran dan pendidikan dalam ketaatan hukum yang diharapkan karena adanya suatu hukum. Tanpa adanya kesadaran dan pengetahuan tentang hukum yang dimaksud oleh masyarakatnya, secara tidak langsung akan membebani negara itu sendiri sebagai penyelenggara negara terhadap hukum dan masyarakat sebagai pihak yang seharusnya taat terhadap hukum. Cara hukum melibatkan prinsip-prinsip dan langkah-langkah tertentu yang memastikan bahwa hukum dan keadilan ditegakkan. Beberapa prinsip dan metodologi negara hukum yaitu yang pertama yaitu supremasi hukum, hukum yang tertinggi atau semua orang termasuk pemerintah harus tunduk kepada hukum. Yang kedua yaitu keadilan dan kepastian hukum. Hukum harus adil, transparan, dan dapat diakses oleh semua orang. Yang ketiga, persamaan di hadapan hukum yaitu semua individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Perlindungan hak asasi manusia yaitu hukum harus melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu. Yang terakhir yaitu pembagian kekuasaan. Kekuasaan pemerintah harus dibagi antara menerapkan prinsip dan metodologi ini. Negara hukum dapat memastikan bahwa pemerintah dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab serta melindungi hak-hak dasar warga negara. Kesimpulannya yaitu hukum diciptakan dan dihadirkan dalam kehidupan masyarakat untuk dilaksanakan oleh negara dan masyarakat dengan maksud untuk mencapai tujuan hukum dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pada titik ini, penegakan dalam hukum Indonesia bisa dihindari. Pisau hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maksud atau makna tersebut menunjukkan bahwa selama ini praktik hukum yang ada di Indonesia menganut prinsip negara hukum. Dalam penegakannya lebih tajam masyarakat kelas bawah dibandingkan dengan masyarakat kelas atas atau para pejabat tinggi. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.